bajingan tua. Biarkan anakmu menggigitku. Biarkan anakmu menggigitku. Chen Haishan, kau mencari mati. Limu, dasar sampah. Apakah kamu datang mencari mati? Karena kamu datang mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tuan Muda Chen, tolong ampuni kami. Sekelompok sampah. Ibu, apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Apa yang terjadi pada Anda dan Xiao Qiang? Dasar sampah. Kamu berani memukul orang-orangku. Saya beritahu Anda. Bayar ganti rugi, 3 juta. Jika kamu tidak punya 3 juta, kamu dan ibumu, jangan pernah berpikir untuk pergi. Apa? 3 juta. Xiao Qiang, setidaknya Anda pernah menjadi pacar putra saya. Mohon berbaik hati dan sampaikan kata-kata yang baik ya. Mohon ampun. Baiklah. Suruh anakmu berlutut. Mungkin pertimbangkan memohon ampun baginya. Tidak masalah jika anakmu tidak berlutut. Dasar nenek tua. Berlututlah dan merangkak di bawah selangkanganku. Merangkak melewatinya. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Ibu, Ibu angkatnya dipermalukan. Namun dia tidak berani melawan. Meskipun dia bukan ibu kandungnya, apakah dia harus membiarkannya diganggu begitu saja? Menurut pendapatku, dia benar-benar pengecut yang tidak berguna. Ayo, 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 ayo. Chen Haishan, kau mencari mati. Dasar sampah. Jika kamu ingin aku mengampunimu, maka kamu dan ibumu merangkak di bawah selangkanganku. Sakit. Nak, lepaskan. Orang-orang seperti mereka, kita tidak mampu untuk menyinggung. Lepaskan. Lepaskan. Limu. Kamu benar-benar punya nyali hari ini. Biasanya kau seperti penjilat. Tapi hari ini aku tidak tahu apa yang terjadi. Kau sangat berani menyinggung Tuan Muda Chen. Xiao Qiang, berhenti bicara. Apa sebenarnya yang dilakukan putra saya sampai menyinggung Anda? Sehingga Anda memperlakukannya seperti ini. Menyinggungmu bagaimana? Bukankah itu karena anakmu yang tidak berguna, yang dulunya adalah pengagum istriku? Mengagumi selama 3 tahun, dan masih menolak untuk menyerah. Benar sekali. Lihat dia bertingkah seperti orang bodoh. Menjijikkan. Anda. Ibu, 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 ibu. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku akan membuat kalian membayarnya dengan nyawa kalian. Yang muda tidak berguna, dan yang tua bahkan lebih mengecewakan. Limu. Dasar sampah berani memukulku. Karena terakhir aku tak memukulmu mati. Bagaimana kau memukul ibuku barusan? Aku buatmu bayar tiap bagian. Limu, apakah kau bosan hidup? Meskipun aku tidak memukul wanita, jangan paksa aku. Kalian pasangan bajingan pesina. Jika kau ingin balas dendam, hadapi aku. Jika kau berani menyentuh ibuku lagi, aku akan memberitahumu apa artinya penyesalan. Ibu, aku akan membantumu ke rumah sakit dulu. Saya tidak akan pergi ke rumah sakit, Nak. Rumah sakit terlalu mahal. Mari kita pergi ke tempatmu saja. Saya akan beristirahat di sana dan akan baik-baik saja. Dia masih punya harga diri sebagai pria. Baiklah nak, kau punya nyali.
Cheng tua, ayo pergi. Nora, cepat minum obatnya. The film was translated and narrated by M Media. Apa kau merasa lebih baik? Tubuhku. Aku tidak tahu berapa lama lagi bisa bertahan. Jika buka, karena Taoist King Zuang dari Paviliun Tianlong. Seperti naga dewa yang kepalanya terlihat tetapi ekornya tidak. Keluarga Luo kita mendapatkan sebotol obat. Benar-benar melalui kesulitan yang tak terhitung. Jika Taoist King Zuan bisa turun tangan, secara pribadi, saya yakin penyakit Nona pasti akan teratasi. Kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Ikuti aku ke kuil Taoist King Zuan. Dan lihatlah. Dasar sampah. Tunggu saja untuk masuk neraka. Dokter, tolong selamatkan ibuku cepat. Kondisi ibu Anda sangat serius. Dia harus segera diselamatkan. Namun Apa? hanya saja ruang gawat darurat sudah penuh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Saya akan memberinya perawatan sederhana terlebih dahulu. Dr. Lee, Tuan Muda Chen Haishen dari keluarga Chen telah tiba. Saya harap Anda bisa segera merawatnya. Saya sedang menangani pasien sekarang. Minta dia menunggu sebentar. Apakah kamu mencari pukulan? Kamu tahu aku adalah Tuan Muda Chen dari keluarga Chen. Namun kamu berani membuatku menunggu. Apakah kamu bosan hidup? Bukankah ini limu? Mengapa kamu ada di sini juga? Tuan Muda Chen, ibu pria ini berada dalam kondisi yang sangat serius saat ini. Mohon tunggu sebentar. Sialan. Merupakan kehormatan bagimu untuk mentraktirku. Namun kamu berani membuatku menunggu. Ini adalah orang tua itu dirawat di rumah sakit. Chen Haishan, apa kau belum cukup dipukuli? Limu, apakah kamu pikir kamu sangat pandai berkelahi? Pandai berkelahi. Apa bagusnya itu? Ketika kamu berada di dunia luar, kamu butuh kekuatan. Dan juga perlu punya latar belakang. Nah, apa yang kamu miliki? Kau obati dia dulu. Aku akan mengurus ini. Jangan bergerak. Aku ingin lihat siapa yang berani hari ini mengobati ibu berandalan kecil ini. Aku akan mencari direktur sekarang juga. Jika kamu berani mengobatinya, aku akan memastikan bahwa seumur hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa menjadi dokter. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Lee, tolong segera pindahkan ibu Anda ke rumah sakit lain. Tidak apa-apa. Bahkan jika langit runtuh, aku akan menanggung bebannya. VIP tertinggi. Dengan kartu ini, ibu Anda bisa menerima perawatan di ruang perawatan kelas atas. Cepat, bawa ibunya ke ruang perawatan kelas atas dan minta ayah saya merawatnya. Tunggu sebentar. Kamu mau kemana? Tuan Muda Chen, Anda harus memaafkan dan melupakan jika memungkinkan. Jika Anda membuat masalah seperti ini, saya akan memanggil keamanan sekarang. Panggil keamanan. Gadis, apakah kamu bosan hidup? Apakah kamu ingin bergabung dengannya dan mati bersama? Direktur Jian, Xiaoli, berhentilah keras kepala. Cepat pergi obati luka Tuan Muda Chen. Direktur, pria ini adalah VIP tertinggi rumah sakit kami dan berhak menerima perawatan di ruang perawatan kelas atas. VIP tertinggi, bahkan aku pun bukan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi salah satunya? Tuan Muda Chen, dia memang VIP tertinggi rumah sakit kita. Lihat, dicuri. Itu pasti dicuri. Direktur Jian, apakah Anda mencoba menentang keluarga Chen kami? Tuan, tolong periksa rumah sakit lain. Di sini. Chen Haishan, jika kau berani menghalangi jalan lagi, aku akan membuatmu terbaring di kamar mayat seumur hidupmu. Enya. Mengancamku. Direktur Jian, dalam situasi ini, bagaimana Anda biasanya menangani masalah? Cepat pergi. Kalau tidak, menjadi seorang sutradara dan berakhir seperti ini. Apakah kau benar-benar menikmati menjadi anjing bagi keluarga Chen? dari mana datangnya pendeta tahu bau ini? Apakah kamu punya hak untuk bicara di sini? Hati-hati, atau aku akan mencabut semua rambutmu. Diam, kau bodoh. Aku sudah memberi sedikit muka pada keluarga Chenmu. Kau tidak berani bertindak lancang di sini. Ini adalah tabib dewa dari Paviliun Tianlong, Taoist King Zuan. Jika kau berani tidak menghormatinya, 10 keluarga Chen tidak akan bisa menyelamatkan nyawa anjingmu.
Lihat mulutku. Aku benar-benar minta maaf. Aku dibuat gila oleh sampah ini. Dan itulah mengapa aku mengatakan hal-hal seperti itu. Kamu, tolong ampuni aku. Enya, Ya. Enyah. Cepat. Mari kita urus urusan utama dulu. mengerti. Hanya saja tempat ini tidak cocok untuk perawatan. Aku sekarang akan membawa semua orang ke bangsa lanjutan. Silakan. Halo. Permisi, apakah Tawis King Xuan ada di sini hari ini? Masih tidak berhasil. Nora, ada apa? Nona ini, ada apa denganmu? Tuan tua, Nona kami menderita penyakit anak. Tolong bantu dia dengan cepat. The film was translated and narrated by M Media. Saudara, bukannya aku tidak mau mengobati penyakitnya, tapi penyakitnya ini adalah defisiensi yin paran dengan api berlebihan. 1 dalam sejuta. Aku benar-benar tidak bisa disembuhkan. Nora, kau tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi mengambil obat dulu. Biarkan aku melihat. Itu kau. Kau juga seorang dokter. Aku bukan seorang tabib, tapi aku mungkin bisa membantunya. Aku perlu menggunakan tanganku. Diletakkan di perut bagian bawahmu untuk menyembuhkannya. Anak muda, kau, jangan bilang kau menggunakan pengobatan sebagai alasan untuk mengambil keuntungan dari Nona ini. Dia awalnya adalah tunanganku. Baiklah. Penipu ini. Jadi kau hanya berpura-pura serius barusan. Sekarang, aku akan mengungkap jati dirimu, lalu melaporkanmu ke polisi dengan rekaman CCTV. Nora, obat. Limu, beraninya kau? Lepaskan tanganmu. Cheng Tua. Dia sedang mengobatiku. Tunggu dulu. Selama tanganmu berani bergerak, aku akan menyuruh Cheng Tua mematahkan tanganmu. Mengapa kau berhenti? Ada apa denganmu? Bukan apa-apa. Ini hanya sedikit menguras tenaga. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda merasa lebih baik? Aku benar-benar merasa jauh lebih baik. Terima kasih. Aku benar-benar merasa jauh lebih baik. Mari kita berkenalan lagi. Namaku Luo Yunfei. Kau bisa memanggilku Yunfei mulai sekarang. Nona Lu, Anda terlalu baik. Nona muda, apakah kau benar-benar lebih baik? Itu bagus. Saya hanya untuk sementara waktu. Mengendalikan kondisinya. Jika Anda ingin menyembuhkannya sepenuhnya, Anda masih perlu mencari tabib sakti. Tabib ajaib tidak mudah ditemukan. Nona mudaku dan aku pergi mencari Taoist King Xuan. Tidak kurang dari 10 kali. Setiap kali kami tidak beruntung. King Xuan. Saya mengenalnya. Apa? Nah, jangan bicara omong kosong. Guru Taoist King Xuan adalah tabib dewa dari Pavilion Tianlong. Seperti naga yang kepalanya terlihat tetapi ekornya tidak. Bagaimana mungkin kau mengenalnya? Saya akan membawa Anda menemuinya. Baiklah jika kau bisa membawa nona mudaku. Untuk menemui guru Taoist King Xuan, keluarga Luo pasti akan memberimu hadiah besar. Jika kau berbohong kepada kami. Mari kita pergi. Pergi. Berhenti. Lemu. Orang-orang ini mencarimu. Nona Luo, silakan kembali dulu. Jadi kau si limu sialan itu. Serigala mata satu seorang gangster cek. Kau memukul tuan muda Chen kami. Ya lalu kenapa? Ku dengar tuan muda Chen kami memukul ibumu. Dan kau berani-beraninya melawan balik. Hari ini aku akan memberitahumu sesuatu. Bahkan jika tuan muda Chen kami membantai ibumu. Kau benar-benar tak pantas bicara sepatah kata pun. Apakah kau dengar itu? Sejak kapan prinsip seperti itu ada di bawah langit?
Aku tidak peduli tentang tempat lain. Namun di sini di Nancheng, sialan aku adalah aturannya. Serigala mata satu. Kenapa aku tidak tahu bahwa di bawah langit Nancheng ini masih ada aturan seperti itu? Kau berteriak mengancam untuk memukul dan membunuh temanku. Kau sudah terlalu berlebihan. Kau pasti bosan hidup. Bos, Anda baik-baik saja, bos. Tanya. Nona Luo, saya buta dan gagal mengenali keagungan. Saya tidak mengenali bahwa dia adalah teman Anda. Aku rasa mata milikmu itu. Kau sudah tidak menginginkannya lagi kan? Nona Luo, tolong ampuni hidup saya. Aku bersumpah tak akan mengulanginya lagi. Ada lain kali. Nona Luo, saya salah. Ampuni hidup saya. The Tuan film was Mudali, translated Tuan Mudali. and narrated by Tolong M ampuni hidup Media. saya. Limu, bagaimana kau ingin menghukum mereka? Tidak perlu. Kenapa kau masih berdiri bengong di sana? Terima kasih Nona Luo. Terima kasih Tuan Mudali. Terima kasih. Cepat dan keluar dari sini. Mengapa Anda melihat saya? Saudara serigala, apa yang terjadi? Nona muda yang mana? Yang membuatmu begitu ketakutan? Kalian semua idian sialan. Itu adalah nona muda tertua sialan dari keluarga Luo. Keluarga Luo? Keluarga Luo yang mana? Enyah dari sini. Ada berapa keluarga Luo di seluruh Nancheng? Keluarga Luo. Nona muda tertua dari keluarga Luo, keluarga terkaya. Sialan, Xiao Jing bajingan itu. Sialan, dia membuatku pergi berurusan dengan teman nona muda tertua keluarga Luo. Bukankah ini mencoba membunuhku? Pergi dan urus Xiao Jin dengan benar. Bajingan itu dan beri dia pelajaran. Ini juga bisa dianggap memberikan penjelasan kepada Nona Luo. Mengapa Anda berdiri terpana di sana? Pergi. Tuan. Baiklah. Bapak Li, Anda sudah kembali. Siapa kedua orang ini? Kedua orang ini adalah teman saya. Nona Lu, Anda harus membiarkan Taoist King Xuan memeriksa denyut nadi Anda. Aku sudah lama mendengar nama besar Taoist King Xuan. Aku Luo Yunfei. Aku minta maaf atas masalah ini Taoist King Xuan. Daois, periksa nadinya di sini. Kekurangan yin dan panas internal berlebihan. Nona Luo, kondisi Anda telah berlangsung selama bertahun-tahun. Taoist King Xua mengatakan yang sebenarnya. Nona muda saya, sejak lahir, telah menderita penyakit jahat ini, menyiksanya selama lebih dari 20 tahun. Bolehkah saya bertanya kepada guru Daois, apakah ada cara? Untuk menyembuhkannya sepenuhnya, yakinlah, serahkan pada orang tua ini. Itu luar biasa. Nora, kita diselamatkan. Ibu, setelah Anda keluar dari rumah sakit, saya akan mengajak Anda makan makanan kesukaan Anda. Halo, Halo, Limu. Kau di mana? Bisakah kau keluar untuk makan? wanita ini, trik apa yang sedang dia coba lakukan sekarang? Di mana itu? Hotel Nancheng. Apakah Xiaoqi yang mencari Anda? Anda harus segera pergi. Jika dia tahu dia salah, maka Anda harus menerimanya. Orang terkadang selalu membuat kesalahan. Memaafkannya. Tidak akan pernah dalam hidup ini. Ini Silmi Ibu Xiaojian. Limu ada di sini. Xiaojian ayah Xiaojian. Xiaoqi yang cepat suruh Limu duduk. Anda meminta saya datang ke sini. Sebenarnya ada urusan apa? Limu, hari ini hanyalah kesalahpahaman. Aku memikirkannya. Aku masih tidak bisa melepaskan hubungan kita selama 3 tahun. Dengar, aku janji kita akan hidup bahagia bersama. Oke. Cepat duduklah. Ketika Anda berselingkuh dengan Chen Haisan, saya jelas tidak melihat Anda enggan melepaskan hubungan 3 tahun ini. Limu, apa yang terjadi hari ini sepenuhnya adalah kesalahan Xiao Qiang. Aku sudah mengkritik Xiao Qiang. Xiao Qiang juga sudah berjanji kepada kami bahwa mulai sekarang dia tidak akan pernah bergaul dengan Chen Haishan lagi. Benar Limu.
Kami orang tua telah mendiskusikannya. Kami mengandalkanmu menantu kami. Malam ini, kita harus minum beberapa gelas bersama. Botol anggur ini, aku mengumpulkannya selama beberapa tahun. Belum berani meminumnya. Benar sekali. Hari ini, kalian berdua, minumlah yang enak bersama. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Berhenti bertele-tele. Katakan saja secara langsung. Begini, adikku Jingsing, hari ini minum alkohol. Saat dia mengemudi keluar, entah bagaimana, dia memprovokasi sekelompok preman. Para preman itu mengejarnya dan mencoba memukulinya. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak sengaja. Puas. Akhirnya menabrak dan membunuh seseorang. Sayang, dengar, bisakah kamu membantu adikku menanggung kesalahan? Selama kamu mengakui bahwa kamulah yang menabrak orang itu, bahwa kamu membunuh mereka. Aku akan menikahimu, oke? Mengemudi dalam keadaan mabuk dan membunuh seseorang. Dan Anda ingin saya menanggung kesalahannya. Jika saya menanggung kesalahannya, bukankah saya harus masuk penjara? Menantu yang baik, santai saja. Selama kamu menanggung kesalahan anakku, bahkan jika kamu masuk penjara, keluarga kita, menggunakan koneksi kita, akan mencoba segala cara yang mungkin untuk mengeluarkanmu. Ketika saatnya tiba, kamu dan Xiaoqiang bisa menjalani kehidupan yang baik bersama. Benar sayang. Sebenarnya hari ini hanyalah sebuah ujian. Selama kamu bisa membantu adikku menanggung kesalahan, ujian ini akan dianggap lulus. Ketika kamu keluar, aku akan menikahimu. Aku janji akan mengabdikan diri padamu sepenuh hati. Oke? Sayang. Bukankah kamu bilang kamu benar-benar mencintaiku? Jika kamu benar-benar mencintaiku, maka tanggung saja kesalahan adikku. Apakah kalian yang bodoh? Atau Anda pikir saya bodoh? Kamu Limu, apa kamu pikir masa mudaku selama 3 tahun diberikan kepada anjing? Aku beritahu kamu, hari ini, kamu tanggung kesalahan untukku. Atau, beri aku 1 juta sebagai kompensasi emosional. Tepat sekali, Limu. Jika kamu tidak menanggung kesalahan anakku, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Dan ibumu yang sialan. Jika kamu tidak pergi dan menanggung kesalahan, hati-hati saya akan mencari seseorang untuk menjual ibumu ke klub malam. Kamu juga tahu bahwa di klub malam kelas bawah itu, sampah seperti ibumu sangat populer. Saya sudah katakan, mulai sekarang, tak seorang pun boleh menghina ibuku lagi. Kamu, Limu, apa kamu gila? Dasar anjing sialan. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat seseorang datang. Limu, kamu berani memukul ayahku. Hari ini, kamu harus menanggung kesalahan adikku. Kalau tidak, aku akan menyuruh mereka mematahkan kakimu yang sialan itu. Serang dia. Pukul dia sampai dia memohon ampun. Baiklah, kalau begitu datang dan coba saya. Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu jangan main-main. Jika kamu main-main, saya akan memanggil polisi. Kamu benar-benar gila. Xiaoqiang, saya peringatkan Anda, berhenti mencoba berlagak pintar. Penghinaan dari sebelumnya. Saya akan membuat Anda dan Chen Haishan membayarnya perlahan-lahan. Nona Lu, apa yang Anda lakukan di sini? Kau bilang kau baru saja dicampakkan hari ini. Dan sekarang kau makan malam lagi dengan keluarga Xiao. Jangan bilang kau datang untuk minta rujuk. Bagaimana mungkin? Baiklah, masuk ke mobil. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kita mau kemana? Rumahku. Bagaimana? Tempat ini tidak buruk kan? Mulai sekarang, tempat ini milikmu. Tuan Li, keluarga Lu kami telah menyatakan bahwa siapapun penyakit nona muda kami akan diberi hadiah besar. Hari ini, kemampuan untuk bertemu Tois King Zuan, semuanya berkat Anda. Oleh karena itu, besok, villa ini akan dialihkan atas nama Anda. Anda terlalu baik. Mohon diterima. Karena kau menyembuhkan penyakitku, aku harus menunjukkan rasa terima kasihku, entah bagaimana caranya. Baiklah, kalau begitu. Entah, The film Kau was menjadi pacarku. translated and narrated by Atau- M Media. aku punya hotel.
Bernama Calvin. Tapi aku terlalu sibuk. Dan tidak punya waktu untuk mengelolanya. Aku bisa memberikannya padamu. Atau mungkin, aku bisa memberimu kartu emas senilai 100 juta. Bagaimana kau akan memilih? 3 hari dari sekarang. Tuan Muda Chen dan aku akan mengadakan pernikahan kami di Kelvin Hotel. Aku memberitahumu sekarang. Datanglah. Datang minum segelas anggur perayaan. Hotel Calvin. Limu sebenarnya yang memilih hotel itu. Daripada menjadi pacar Nona Luo. Orang ini. Betapa piciknya dia. Sungguh pria yang serakah. Memilih yang terakhir antara Nona muda dan hotel. Baiklah. Kalau begitu mulai sekarang, kau adalah pemilik Calvin. Nona Lu, jangan khawatir. Saya tidak benar-benar menginginkan hotel ini. 2 hari kemudian, saya akan mengembalikan hotel ini kepada Anda. Apa maksudmu? Apakah kau hanya mencoba merasakan bagaimana rasanya menjadi pemilik hotel? Saya benar-benar ingin tahu ekspresi seperti apa yang dimiliki Xiao Qiang dan Chen Haisham saat lihat saya pada hari pernikahan. Dia kembalikan 2 hari kemudian. Jika tak kembalikan setelah 2 hari. Paman Cheng, Limu bahkan mengenal Talis King Xuan. Itulah sebabnya. Kita tidak akan rugi dengan mempercayainya. Kita tidak akan tertipu dengan mempercayainya. Limu, jadi selain ingin menjadi pemilik hotel selama 3 hari, apakah ada hal lain yang kau inginkan? Bisakah Anda membantu saya mencari beberapa ramuan obat lagi? Ayah, Chen Feng, kepala keluarga Chen. aku mohon padamu, bawa saja aku masuk. Aku juga ingin memperluas wawasanku. Omong kosong. Tempat untuk lelang pribadi semacam ini sangat terbatas. Kamu hanyalah seorang pemuda. Apa gunanya bagimu untuk masuk? Kamu tunggu saja aku dengan benar di pintu masuk. Tunggu aku masuk dan mendapatkan itu. Ginseng berusia 100 tahun. Persembahkan pada Taoist King Xuan. Keluarga Chan saya. Kesempatan berhubungan dengan Pavilion Tianlong. Pada saat itu, seluruh Nancheng. Tidak akan ada tempat yang tidak bisa Anda datangi. Ayah, sampah ini. Itu adalah Limu itu. Dia yang memukulku kemarin. Aku tidak tahu kapan. Dia berhasil bergol dengan tokoh penting ini. Yang ini. Dan bahkan bisa dibawa masuk. Apakah Anda melihat itu? Ini adalah manfaat menjadi anjing bagi tokoh penting. Sampah ini juga bisa masuk. Dia benar-benar mengikuti tuan yang tepat. Ayah kamu harus benar-benar harus demi aku. Memberi pelajaran yang pantas kepada bajingan ini. Ramuan obat ini adalah ginseng liar dari Gunung Xiongnan. Usianya sudah lebih dari 100 tahun. Tawaran awalnya adalah 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta. 11 juta. Siapa itu? Sesuatu yang telah diincar oleh Nona Muda Luo. Dia terus menawar berulang kali. Sengaja menentang Nona Muda Luo. Ginseng liar jenis ini, dalam keadaan normal, hanya bernilai sekitar 5 juta. Nona Muda Luo sudah menawar 10 juta. Namun orang tua ini masih bersaing. Mungkinkah dia orang suruhan? Sengaja menaikkan harga. Kecilkan suaramu. Orang tua ini bukan penipu. Dia adalah Chen Feng, patriark keluarga Chan. Berhati-hatilah agar tidak memprovokasikannya. Dia buatmu tanggung akibat. Nona Muda Luo, ginseng ini sangat penting bagi orang tua ini. Bisakah Anda memberikan bantuan kepada Chen dan menyerahkan ginseng ini kepada saya? Bagaimana menurut Anda? Aku minta maaf. Ginseng ini juga sangat penting bagiku. Mari kita patuhi aturan rumah lelang. Limu, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa mahal ginseng ini hari ini, aku akan menawarnya dan memenangkannya untukmu. Saya akan mengurus ini sendiri. Kau akan menanganinya sendiri. 20 juta. 20 juta tawaran pertama. 20 juta tawaran kedua. 20 juta tawaran ketiga. Selamat kepada tuan ini, karena memenangkan ginseng liar berusia 100 tahun ini. Limu, ini kartu Anda. Tuan ini. Inilah yang Anda sebut. The film was Anda melakukannya translated sendiri. and Mengambil narrated uang Nona by Luo. M-Media. Anda senang meneriakan tawaran bukan? Jika Anda benar-benar bisa menanganinya sendiri, maka gunakan uang Anda sendiri untuk membayar tagihan. Diam. Uang ini karena Tuan Li menyelamatkanku. Aku seharusnya memberikannya kepadanya. Nora, bukankah dia sudah memilih Hotel Calvin? Hanya 20 juta. Saya Limu masih mampu membelinya.
Nora, Anda diam-diam memberinya uang bukan? Dari mana dia mendapatkan 20 juta? Aku benar-benar tidak memberinya uang itu. Limu, dari mana Anda mendapatkan uang sebanyak itu? Mungkinkah Anda menggunakan nama nona saya untuk menipu dan membohongi di luar? Saya tidak akan. Saya jelas tidak akan melakukan ini. Cukup. Berhenti membicarakan Limu. Kau tidak punya bukti apapun. Nona Luo, tunggu sebentar. Apa yang kau coba lakukan? Nona Luo, Anda membiarkan sampah seperti itu tinggal di sisi Anda. Tidakkah Anda takut kehilangan muka bagi keluarga Luo Anda? Diam. Sudah kubilang. Tuan Li menyelamatkan hidupku. Ketika kau menghinanya, kau menghina keluarga Luo. Nona Luo, saya datang menemui Anda hari ini. Bukan hanya untuk tanaman ginseng ini. Saya juga di sini untuk menyelamatkan hidup Anda. Apa? Saya melihat kegelapan di dahi Anda. Jika Anda tidak segera menanganinya, dalam waktu 3 hari, pasti ada bencana dengan pertumpahan darah. Berhenti. Limu, kau baik-baik saja. Beraninya Anda tidak sopan kepada nona saya. Saya akan mengambil nyawa Anda sekarang juga. Nora, haruskah kita memanggil seseorang? Jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Ini, Anda. Nah, saya juga melihat kegelapan di dahi Anda. Biarkan saya mengobati Anda. Baiklah. Beberapa hal. Lebih baik membiarkannya menghilang. Ini harta pamungkas keluarga Chen. Bersiaplah untuk mati. Sekarang, siapa sebenarnya yang memiliki kegelapan di dahinya? Siapa yang menghadapi bencana berdarah sekarang? Kau nak tunggu saja aku. Tunggu saja. Nora, apakah Anda baik-baik saja? Limu, bagaimana kabarmu? Nora, mengapa ketika dia pergi, ekspresinya begitu mengerikan? Cincinnya pertanda buruk. Saya curiga sesuatu yang aneh terjadi. Mungkinkah kalian berdua baru saja terlibat dalam duel magis? Hanya trik yang tidak berarti. Saya hanya menyelesaikannya secara paksa. Astaga Limu, kau terlalu luar biasa. Nora, saya pikir anak ini hanya berpura-pura. Pertanda buruk apa? Dan Anda bahkan merusak pusaka seseorang. Merusaknya? Jangan bilang, kau akan membuatku membayarnya. Nona Lu, karena ramuan obat telah diperoleh, lalu saya Limu akan kembali ke rumah sakit terlebih dahulu. Aku akan mengantarmu kembali. Paman Cheng, kau duluan saja. Nora, mengapa Anda tidak mau mendengarkan? Nora, Ibu, saya pulang. Kamu dan Xiao Qiang. Limu kemarin, bukankah kamu pergi mencari mantan pacarmu? Mengapa kamu membawa pulang seorang gadis cantik? Halo Bibi. Namaku Luo Yanfei. Aku teman Limu. Aku minta maaf karena datang tanpa pemberitahuan. Kuharap aku tidak mengganggumu. Limu, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu Xiao Qiang dan aku telah benar-benar memutuskan hubungan kami. Ini Nona Lu, dia sangat banyak membantu saya. Silakan duduk cepat Nona Luo. Ayo, duduklah. Kami punya apel di sini. Makanlah apel. Ibu, biar saya yang melakukannya. Baiklah. Bibi, biarku beritahu. Baru saja Limu berada di pelelangan. Dan dia menawar ginseng besar untukmu. Saya sudah lama tidak merasa sesantai ini. Kau, apa kau benar-benar sudah putus dengan mantan pacarmu? Ya, Lalu, apa kau masih menyukainya? saya benar-benar menyukainya sebelumnya. Tetapi sekarang, dia hanya membuat saya merasa jijik. Kalau begitu tolong aku. Bantuan apa? Berpura-puralah menjadi pacarku. Tentu saja. Jika kau menjadi pacarku, mungkin akan ada banyak masalah. Bagaimanapun orang-orang yang seperti lalat itu, pasti akan datang mencari masalah denganmu. Limu, apa kau berani? Aku. Kalau kau diam aku anggap itu persetujuanmu. Besok aku akan menjemputmu dan membawamu ke hotel.
Aku akan membiarkanmu secara resmi merasakan bagaimana rasanya menjadi pemilik hotel. Apa sebenarnya maksud Anda? The film was translated and narrated by M Media. Nona muda, apakah Anda sengaja mencoba menggoda Limu? Atau apakah Anda benar-benar bersedia membiarkan dia menjadi pacar Anda? Jangan hanya karena dia menyembuhkan penyakit Anda, merasa wajib menyerahkan diri padanya. Ini hanya berpura-pura menjadi pacar. Jangan khawatir Paman Cheng. Membiarkan dia berpura-pura menjadi pacar Anda. Bisakah dia menahan tekanan ini? Jika dia bahkan tidak bisa menahan sedikit tekanan ini, lalu bagaimana dia bisa berharap aku memenuhi kontrak pernikahan? Apel, Nora, kau tak akan menjadikan kepalsuan ini nyatakan. Apakah kita benar-benar lanjutkan kontrak pernikahan ini? Juga, tidak menutup kemungkinan ini. Nona muda, meskipun Limu tahu sedikit tentang pengobatan, dan keterampilannya lumayan, tetapi hanya berdasarkan hal-hal ini, bagaimana dia bisa pantas untukmu? Dia hanyalah orang biasa. Latar belakang keluarganya, kemampuan, sumber daya, status, dibandingkan denganmu? Dia buruk dalam menilai orang, dan tidak jelas tentang siapa orang sebenarnya. Bahkan dengan wanita, dia disembunyikan sepenuhnya. Selama 3 tahun penuh, orang seperti ini. Kamu tidak berencana mencari menantu hidup dari uang istri kan? Paman Cheng, bagaimana kalau aku bertaruh denganmu? Dalam waktu 1 bulan, aku bertaruh Limu akan bangkit di atas yang lain di Nancheng. Nona muda, jangan biarkan matamu tertipu. Nah, kau bertaruh atau tidak? Taruhan. Aku akan bertaruh baiklah, tapi mari kita perjelas sebelumnya. Nona muda tidak boleh menggunakan sumber daya keluarga Luo untuk membantunya. Dalam waktu 1 bulan, jika dia gagal, segera batalkan kontrak pernikahan, agar tidak membuang waktu. Baiklah. Aku benar-benar tidak menyangka pernikahan putriku bisa diadakan di Hotel Kelvin. Itu adalah tempat paling mewah Nancheng. Itu 10 kali lebih mewah daripada hotel bintang 5 itu. Hotel Kelvin ini sebenarnya adalah properti keluarga Luo. Keluarga Luo memang tak terbantahkan. Keluarga kaya nomor 1 di Nancheng. Jika keluarga Luo menghentakkan kakinya saja, Nancheng akan gemetar. Ya benar sekali. Hai Shan, pernikahanmu. Bisakah kamu mengundang Nona muda Luo untuk hadir? The film was Nona muda Luo dan aku translated adalah and teman baik. narrated by M Karena Media. pernikahan Xiao Qiang dan aku diadakan di Hotel Chalvin, kita pasti harus mengundang Nona muda Luo untuk hadir. Itu luar biasa Hai Shan. Jika Nona muda Luo bisa menghadiri pernikahan kita, betapa bergengsinya itu. Mungkin aku bahkan bisa menjadi teman baik dengan Nona Luo. Benar. Kenapa kita tidak pergi ke hotel sekarang juga? Jika kita bisa bertemu dengan Nona Luo, kita juga bisa menyerahkan undangannya. Baiklah, benar Haishan. Setelah kamu bertemu Nona muda Luo, tolong tanyakan padanya, apakah dia bisa membantu menyelesaikan kasus kecelakaan mabuk Xiaojin. Tidak masalah. Serahkan padaku. Xiaojin pasti akan dibebaskan tanpa tuduhan. Itu bagus sekali sayang. Aku tahu itu, seharusnya aku membuang Limu saat itu. Bersamamu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Apa yang kau tatap dengan bodoh? Ternyata aku masih punya pesonaku. Bahwa Nona Luo, Mulai hari ini, Limu adalah pemilik di sini. ya, Nona Luo, Tuan Li. manajer Gao, Anda silakan urus urusan Anda. Saya akan berjalan-jalan sebentar di sekitar hotel. Ya, tolong. Limu. Dasar sampah. Beraninya kamu mengikutiku. Itu benar-benar menjijikkan. Saya mengikuti Anda. Anda terlalu sombong. Dasar orang miskin. Kenapa kamu datang ke Hotel Kelvin ini? Kamu pasti mengikutiku. Aku mengerti. Setelah kembali lusa,
kamu menyesalinya. Dan kembali untuk berdamai denganku kan? Itu tidak masalah. Untuk berdamai denganku, kamu berlututlah dulu. Dan minta maaf padaku. Dan selagi kamu melakukannya, bantu aku menanggung akibatnya. Atas kejahatan adikku, lalu aku akan memberimu kesempatan menjadi anjing peliharaanku. Bagaimana? Sayang, jangan cemburu. Bagaimana mungkin aku cemburu pada seekor anjing? Saya pasti buta selama 3 tahun terakhir ini, karena telah dibodohi oleh Anda. Dasar jalang busuk. Sekarang, saat aku melihatmu, aku merasa jijik. Kamu adalah jalang busuk. Seluruh keluargamu busuk. Kamu bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Limu, kamu berani menghina istriku. Apakah kamu mencari mati? Sepertinya, kamu sudah lupa pukulan yang kamu terima. Mungkinkah otakmu rusak karena pukulan itu? Limu, aku memberitahumu. Ini adalah Hotel Calvin. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan meminta petugas keamanan melemparkanmu ke dalam air dan menenggelamkanmu. Inyah sekarang juga. Aku tidak ingin repot-repot denganmu hari ini. Kami datang hari ini untuk memberikan Nona Luo undangan pernikahan. Karena Nona Luo tidak ada di sini, kami akan pergi dulu. Di lain hari, aku akan mencari seseorang untuk berurusan denganmu. Besok adalah pernikahanku dengan Haishan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, aku akan segera memasuki masyarakat kelas atas Nancheng. Aku tak akan turun ke tingkatmu, sampah dari kalangan bawah. Begitukah? Aku katakan padamu, pernikahanmu besok tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Kamu bodoh. Ini adalah milik Hotel Calvin, keluarga Luo. Kamu pikir bilang tak terjadi lalu tak terjadi. Kamu pikir kamu siapa? Kamu punya nyali. Kamu harus datang besok. Ayo minum anggur pernikahan kami. Aku sangat ingin semua orang melihat penampilanmu yang menyedihkan dan terpuruk. Ayo pergi. Ya, Pernikahan besok benar-benar sesuatu yang patut dinantikan. Hanya saja, Nona Luo juga hadirkan. Bajingan Limu itu. Setelah berkenalan dengan Nona Luo besok, aku harus meminta Nona Luo memperkenalkan aku kepada beberapa tokoh penting. Dan kemudian aku akan memastikan Limu mendapat pelajaran yang pantas dariku. Kunci dia kembali di kamar. Dan biarkan dia mati kelaparan. ya tepat sekali. Idealnya, kita harus mematahkan anggota tubuhnya, lalu melemparkannya ke sini. Untuk memberi makan anjing. Nona Luo. Nona Luo, Nona Luo. Benar-benar kamu. Aku adalah anggota keluarga Chen. Namaku Chen Haishan. Kami pernah bertemu sekali sebelumnya. Kami akan menikah besok. Ini adalah undangannya. Harap The hormati film kami was dengan hadiah. translated and narrated Jadi by besok M Media. adalah pernikahanmu. Aku akan hadir. Terima kasih telah menghormati kami Nona Luo. Jangan khawatir. Aku pasti akan berada di sana besok. Aku tidak hanya akan datang, tetapi aku juga akan memberimu hadiah yang megah. Apakah Anda mendengarnya? Nona Luo benar-benar menghargai kami. Sangat. Dia tidak hanya akan menghadiri pernikahan kami. Dia juga akan memberi kami hadiah yang mewah. Ya, kali ini, akhirnya kami berhasil berpegang pada dukungan kuat dari keluarga Luo. Hadiah macam apa yang akan dia berikan kepada kita? Saya benar-benar menantikannya. Ya, jangan memikirkan Nona Luo akan memberi hadiah apa lagi. Kita pikirkan hadiah untuk Nona. Hadiah balasan seperti apa? Mutiara, jade, emas, apapun itu. Kita harus memberikan Nona Luo hadiah terbaik dan termahal. Tentu saja kita harus membeli yang terbaik dan paling mahal. Ya, kami benar-benar sangat beruntung. Limu, setelan ini untukmu. Kamu, mengapa kamu membelikan pakaian untukku? Ada pernikahan di hotel besok. Kurasa, jika kau akan hadir, kau setidaknya harus berpakaian rapi. Aku, niatku untuk membalas dendam pada Xiao Qiang dan Chen Haishan terbongkar oleh Nona Luo. Kita semua hanyalah orang biasa. Orang-orang selalu memiliki hal-hal seperti cinta benci dan dendam. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Selain itu, mencari pembalasan cepat atas ketidakadilan adalah tanda dari diri yang sejati. Aku mendukung balas dendammu. Cepat coba. Sangat bagus. Tampan dan gagah. Ceria dan tampan. Kurasa kita harus melupakannya. Jangan lepaskan. Pakaian ini cukup bagus.
Aku tidak bisa membiarkanmu membelikan pakaian semahal itu untukku. Anggap saja ini sebagai hadiah untukmu. Karena berpura-pura menjadi pacarku. Limu, Xiao Jing, bukankah kamu membunuh orang saat mabuk mengemudi dan di penjara? kecilkan suaramu. Mereka ingin datang dan menangkapku. Mana mungkin semudah itu? Jadi kamu buronan yang kabur dari hukum. Jika kamu tidak mau menyerahkan diri, mengapa kamu mencariku? Kau bilang aku mencarimu. Untuk apa? Gunakan otakmu dan berpikir. Untuk apa aku datang mencarimu? Untuk Kamu datang mencariku karena kamu ingin aku menanggung kesalahanmu, kan? kau cukup pintar, nak. Kau. Sekarang cepat. Pergi ke kantor polisi. Dan beritahu mereka bahwa orang yang minum dan membunuh seseorang adalah kau, Limu. Apa kamu pikir aku bodoh? Apel, si Margali itu. Kau tidak mau setuju. Kau bajingan. Kau tidak hanya sangat berani, tetapi kau juga tidak berperasaan dan kejam. Kejahatan ini hari ini. Mau tidak mau. Mengapa aku harus menanggung kesalahanmu? Atas dasar apa? Hanya karena adikku adalah pasanganmu selama 3 tahun. Hanya karena adikku terbuang padamu 3 tahun masa mudanya. Hanya karena kau tidur dengan adikku selama 3 tahun tanpa hasil apa-apa. Xiao Jing, kurasa kamu mungkin salah paham. Aku hanya dibodohi kakakmu 3 tahun saja. Selain itu, aku tidak berutang apapun padanya. Aku bahkan belum menyentuh satu pun jarinya. Si Margali itu. Kejahatan ini hari ini. Mau tidak mau. Jika kamu pikir kamu bisa menghentikanku, silakan coba saja. Jika kamu berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu menderita 10 kali. Lebih buruk daripada di penjara. Anak jalan. Kau tidak mau menanggung kesalahan untuk kubenarkan. Baiklah. Tunggu saja. Xiao Jing, benarkah itu? Siapa kau sebenarnya? Ikutlah dengan kami. Mengapa aku harus ikut denganmu? Bodoh. Bukankah Anda mengatakan Anda akan memastikan pernikahan kami tidak akan terjadi? Ayo. Limu yang tidak berguna. Hari ini adalah hari bahagiaku. Mengingat kamu adalah simku selama 3 tahun. Aku mengundangmu. Datanglah menjadi saksi untukku dan Haishan. Apakah The kamu film was berani datang? translated Pernikahanmu. and narrated by M Media. Benar-benar tidak bisa dilanjutkan. Aku dengar Nona Luo akan menghadiri pernikahan Kepala keluarga Su. dan dia akan memberikan hadiah yang mewah. Ini luar biasa. Keluarga Luo, elit Nancheng. Keluarga elit nomor 1. Tapi Nona Luo Kepala keluarga Wang. tak pernah muncul di depan umum. Kehadirannya di pernikahan kali ini menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak sederhana. Kita harus hadir. Undangan untuk sampah Limu itu. Aku sudah menyuruh orang mengantarnya. Aku pikir dia. Karena sangat tidak berguna. Pasti tidak akan berani datang. Jika sampah itu berani muncul, aku akan membuatnya menghadapi konsekuensi serius. Ayo. Selamat menikah Tuan Muda Chen. Semoga segera dikaruniai putra. Selamat. Keluarga Zhu mempersembahkan 999 gram batangan emas. Mendoakan Tuan Muda Chen dan Nona Xiao pernikahan yang bahagia dan persatuan yang harmonis selama 100 tahun. Keluarga Wang mempersembahkan 2 kilin giok dan sepasang ornamen keberuntungan naga dan phoenix. Terima kasih semuanya. Chen Haishan. Xiao Tian. Aku sudah bilang padamu kemarin. Pernikahanmu hari ini tidak bisa dilanjutkan. Siapa itu? Sangat sombong. Beraninya dia membuat onar di pernikahan Tuan Muda Chen. Ini bukan tempat biasa. Ini adalah milik Hotel Calvin. Keluarga Luo berani membuat onar di sini. Apakah dia ingin mati? Limu, dia benar-benar berani datang dan membuat onar. Aku berharap hari ini jadi hari ini tahun depan. Peringatan kematiannya. Memang, sampah pengecut ini baginya untuk mati di hari sukacita yang besar. Putriku dan Tuan Muda Chen dapat dianggap sebagai kehormatannya. Limu, kamu benar-benar berani datang ke pernikahan Haishan dan aku. Awalnya, aku hanya ingin kamu menyaksikan momen-momen manis antara Haishan dan aku. Aku tidak menyangka kamu penjilat yang sangat setia ini benar-benar berani muncul. Sekarang kamu bahkan tidak layak menjilat. Soal sepatuku kan? Istri, apakah menurutmu sampah ini datang untuk mencari-cari makanan dan minuman? Bukankah dia penjilat orang itu? Kalau begitu suruh seseorang
Siapkan seember besar makanan anjing, taruh di kamar kecil, dan biarkan dia makan sampai kenyang perlahan-lahan. Ya, karena kamu sudah datang. Makanan anjing ini, kau makan sampai kenyang dulu baru pergi. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Pernikahanmu tidak bisa dilanjutkan. Limu, hari ini adalah hari sukacita besar saya. Saya tidak ingin melawan Anda. Karena Anda tidak layak bagi saya untuk bertindak. Saya hanya perlu berbicara untuk membuatnya sehingga di Nancheng Anda tidak bisa bertahan hidup. Semuanya, hari ini adalah hari sukacita besar Chen Haishan. Nona Luo akan segera juga menghormati kami dengan kehadirannya. Sampah ini bernama Limu. Sebelumnya, dia adalah pengagum istri saya. Masalah ini sudah berlalu. Saya tidak ingin menyebutkannya lagi, karena membicarakannya membuat saya merasa sangat jijik. Saya dengan tulus meminta semua orang untuk memasukkan Limu ke daftar hitam. Buatlah agar di Nancheng dia tidak bisa bertahan hidup. Dengan ini saya umumkan semua platform pengantaran makanan, Kepala keluarga Liu. semua platform pengiriman makanan, dan platform layanan pesurut mulai sekarang tidak akan pernah terbuka untuk Limu. Karena Tuan Muda Cheng telah berbicara, maka saya juga bersedia membantu dalam masalah ini. Saya akan memberitahu bank-bank untuk menangguhkan layanan mereka. Untuk membekukan segalanya bagi Limu, buatlah agar di Nancheng semua kartu banknya tidak dapat menarik satu sen pun. Tuan Muda Chen, semua properti di Nancheng memiliki saham yang dipegang oleh keluarga saya. Saya bisa membuat bocah ini. Listriknya diputus secara permanen, gasnya diputus, dan airnya diputus. Poin ini, saya mampu mencapainya. Keluarga saya tidak punya banyak hal lain, Kepala keluarga Wang. hanya banyak pengawal. Mulai sekarang saya akan mengirim beberapa pengawal untuk mengikutinya kemana-mana. Jika dia ingin membeli sesuatu, saya akan memastikan orang-orang tidak berani menjualnya kepadanya. Jika dia ingin mencari pekerjaan, saya akan memastikan orang-orang tidak mempekerjakannya. Jika dia ingin naik kendaraan, saya akan memastikan pengemudi menolak membawanya. Ini disebut perlindungan komprehensif. Limu-limu. Dasar sampah. Anda pikir Anda masih ingin membuat pernikahan saya tidak dapat dilanjutkan, tapi saya benar-benar dapat membuat Anda tidak dapat bertahan hidup di Nancheng. Limu, apa yang baru saja saya katakan hanya memastikan Anda tidak dapat bertahan hidup nanti. Tapi sekarang, saya ingin Anda segera saat ini juga tidak dapat bertahan hidup. Manajer Gao, lemparkan sampah ini ke dalam air untuk saya. Tenggelamkan dia. Limu, aku ingin tahu, apakah kamu tahu cara berenang? Manajer Go akan melemparmu ke dalam kolam sebentar lagi. Namun, jika kamu menanggung kesalahan untuk anakku, aku kemudian akan memberimu pelampung. Karena kau berani datang dan membuat onar, kamu harus bersiap menanggung penghinaan. Tempat terhormat seperti Chalvin, bagaimana mungkin anjing rendahan sepertimu memiliki kualifikasi untuk datang ke sini? Benar, Manajer Gao, mengapa Anda tidak cepat-cepat? Nona Luo akan segera tiba. Nona Luo, melihat sampah ini, pasti akan marah. Gao Hua telah bertemu Tuan. Bertemu Tuan. Apel. Tuan. Gao Hua, apakah Anda gila? Sudah kubilang, pernikahanmu tidak bisa dilanjutkan. Apa kamu percaya sekarang? apa? Aku sama sekali tidak percaya. Kamu hanyalah orang yang tidak berguna, tidak berharga, sampah. Papar, aku sama sekali tidak percaya bahwa kamu adalah pemilik Hotel Kelvin. Tunggu saja sampai Nona Muda Luo tiba nanti. Lihat bagaimana dia berurusan denganmu. Gao Hua, Anda benar-benar lucu. Jangan bercanda dengan saya sekarang. Lelucon macam apa ini? Siapa yang bercanda denganmu? Tuan Li adalah pemilik Hotel Chalvin. Ini benar-benar nyata. Tuan Li, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hancur. Ya, semua ini. Hancurkan semuanya untukku. Hancurkan. Tamat sudah pernikahanku. Tidak. Jangan hancurkan itu. Berhenti. Semuanya berhenti. Limu, saya tidak tahu bagaimana Anda menyuap Gao Hua untuk membuat pertunjukan di sini bersama Anda. Tapi, Anda menghancurkan pernikahan saya hari ini. Saya pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Anda tunggu saja saya. Saya Chen Haishan, masih bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Berdasarkan apa kau bisa membalikkan kekalahan jadi kemenangan? Atas dasar apa? Itu karena Nona Muda Luo. Nona Muda Luo berjanji kepada saya bahwa dia akan menghadiri pernikahan saya. Selain itu, dia juga akan memberi saya hadiah yang luar biasa. Limu, Anda tunggu saja saya. Sebentar lagi. Lihat aku urus kamu dengan benar. Benar Limu.
Kamu bersama dengan Gowa. Secara palsu meniru pemilik Hotel Kelvin. Tunggu sampai Nona muda Luo tiba nanti. Aku yakin dia tidak akan ragu untuk melemparkanmu ke sungai untuk menenggelamkanmu. Tepat sekali, Nona Luo. Dia adalah pemilik sebenarnya dari kapal pesiar mewah ini. Tunggu sampai Nona muda Luo tiba. Suruh dia melemparmu ke sungai dan menenggelamkanmu. Tenggelamkan dia. Begitukah? Nona muda Luo telah tiba. Nona Luo. Dia benar-benar cantik. Seperti yang diharapkan dari bunga paling cantik di Nancheng. Saya merasa, di depannya, aku malu dengan penampilanku. Nona Luo, Nona Luo, Anda sudah tiba. Limu, aku minta maaf. Aku terlambat. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah datang membantuku. Penampilanku hari ini. Kuharap aku tidak membuatmu malu. Nona muda Luo, apakah Anda salah? Limu yang tidak berguna itu. Bagaimana mungkin dia bisa? Anda, bukankah Anda di sini untuk menghadiri pernikahan kami? Ya Nona Luo, bukankah kamu di sini untuk menghadiri pernikahan kami? Kamu bahkan berkata, kamu akan memberi kami hadiah yang luar biasa. Benar. Aku memang bilang, aku akan datang ke pernikahanmu. Tetapi aku jelas tidak datang untuk membantumu. Aku datang untuk membantu Limu. Aku juga memang bilang, aku akan memberimu hadiah yang luar biasa. Mengenai hadiah besar ini, karena kalian ingin menjatuhkan Limu. Di Nancheng, hadiah besar yang kuberikan padamu adalah ini. Keluarga Luoku akan menjatuhkan kalian di Nancheng. Membuat kalian mustahil di Nancheng untuk bertahan hidup. Barusan sepertinya ada seseorang ingin membantu mereka menjatuhkan Limu. Aku Luo Yunfei dengan ini menyatakan menjatuhkan Limu. Berarti menentang keluarga Luo. Nona Luo, kami salah paham sebelumnya. Chen The Haishan film was baru saja translated menggunakan and nama Anda. narrated by Itulah M Media. mengapa kami tertipu. Kami salah. Kami menarik kembali apa yang baru saja kami katakan. Kami akan segera memberikan sanksi kepada Chen Haishan, semua layanan pengiriman, dan platform kurir di Nancheng. Chen Haisha dan Xiao Qiang akan masuk daftar hitam secara permanen. Nona Luo, saya minta maaf. Saya akan menginstruksikan Ban untuk membekukan kartu Chen Haishan dan Xiao Qiang. Segera, saya akan segera meminta orang memutus rumah tangga Chen Haisha dan Xiao Qiang. Gas, minyak, listrik, sepenuhnya. Mengapa? Nona Luo, Limu hanyalah orang yang tidak berguna. Kamu, mengapa kamu membantunya? Karena Limu adalah pacarku. Luo Yunfei, Nona Luo. Berapa banyak tuan muda kaya di Nancheng yang mengejarnya. Namun dia menolak mereka semua dengan kejam. Dia benar-benar punya pacar. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada Chen Haishan dan Xiao Qiang. Jika bukan, karena kalian berdua, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan pacar yang luar biasa seperti Limu? Ini, bagaimana ini mungkin Nona Luo? Kamu pasti telah ditipu olehnya. Bagaimana mungkin si tak berguna ini menjadi pacarmu? Benar Nona Luo, orang yang tidak berguna ini, bukankah dia hanya sampah yang aku buang? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pacarnya? Jadi begitu. Limu, awalnya adalah pacar Xiao Qiang. Tapi, Xiao Qiang tidak tahu bagaimana menghargainya, dan malah berselingkuh dengan Chen Haishan, persinahan. Pada akhirnya, Limu berubah menjadi pacar Nona Luo. Ini benar-benar takdir. Siapa sebenarnya Limu ini? Bagaimana itu mungkin disukai oleh Nona Luo? Xiao Qiang itu benar-benar buta. Mengapa hanya Xiao Qiang yang buta? Bukankah Chen Haishan itu juga buta? Sebenarnya, alasan aku datang ke sini hari ini adalah untuk secara resmi mengumumkan kepada semua orang bahwa pacarku Limu dan aku akan bertunangan. Limu ini, sebenarnya siapa dia? Sampai bisa mendapatkan perhatian Nona Luo. Ini pasti keberuntungan yang dipupuk di kehidupan lampau. Aneh, aku belum pernah mendengar. Di Nancheng kita, ada keluarga terkemuka bernama Li. Bahkan di seluruh provinsi selatan. Tidak ada kan? Lihat dirimu. Wajahmu kotor lagi. Limu ternyata pacar Nona Luo. Kalau begitu keluarga Chen kita, bukankah sudah tamat? Chen Haishan ini dan Xiao Qiang, mereka benar-benar tidak tahu diri. Berani menentang pacar Nona Luo. Mereka baru saja memperlakukan Limu seperti itu. Sekarang, mereka hadapi pembalasan. Benar-benar setimpal.
Mereka mencari masalah sendiri. Mereka tidak akan selamat. Nona Luo, kamu pasti telah ditipu oleh sampah ini. Oleh si tak berguna ini. Ya Nona Luo, dia hanyalah sampah. Seorang papar. Sepotong sampah. Bagaimana mungkin kamu bisa tertipu olehnya? Nona Luo, bagaimana bisa dia menjadi pacarmu? Kau bilang Limu adalah sampah. Kau bilang dia tidak berguna. Sebenarnya kau buta dan bodoh. Kau tidak bisa melihat nilai Limu. Kau membuang pria sebaik Limu seperti sampah. Namun kau memperlakukan sampah seperti Chen Haishan sebagai harta karun. Kau benar-benar tidak punya otak. Namun, aku tetap ingin berterima kasih padamu. Terima kasih karena telah membawa Limu ke sisiku. Memberiku kesempatan untuk menjadi pacar Limu. Tuan Li Nona Luo, bagaimana kita harus menghadapi kedua orang ini? Bagaimana kalau mematahkan kaki dan tangan mereka dan melemparkan mereka ke dalam air, membiarkan mereka berjuang sendiri? Tidak, 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 tidak. Jangan patahkan anggota tubuhku. Aku. Limu, Nona Luo. Aku salah. Aku pantas mati. Aku mohon padamu. Jangan patahkan anggota tubuhku. Biarkan saja aku pergi. Aku. Limu, mengingat 3 tahun yang kita lalui bersama. Tolong lepaskan aku kali ini, oke? Tolong jangan patahkan anggota tubuhku. Limu, bagaimana kau ingin menghadapi mereka? Xiao Qian, aku buta selama 3 tahun terakhir ini. Mulai sekarang antara kita memutus hubungan sepenuhnya. Lemparkan mereka ke dalam kolam dan sikat mereka sampai bersih. Wajah menjijikkan mereka. Ya, lakukan. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Tidak, tolong jangan. Limu, apakah ada yang ingin kau katakan? Katakan. Katakan apa? Pikirkanlah. Jika kau benar-benar pacarku, apa yang ingin kau katakan? Namaku Limu. Adalah pakar Luo Yunfei. Aku akan memperlakukan Luo Yunfei dengan baik. Bagus. Kata yang bagus. Tuan Li berbicara dengan sangat baik, tidak buruk. Anak muda, kamu punya semangat. Kamu punya kepercayaan diri. Dan kamu punya vitalitas. Bagus sekali. Tidakkah kau merasa sedikit dirugikan? Aku tidak merasa dirugikan. Aku mengerti. Seseorang harus mengandalkan diri sendiri. Kamu harus memiliki kemampuan nyata sendiri. Baru kemudian orang lain bisa benar-benar menghormatimu. Yunfei. Mungkin keluarga kaya Nan Chen. Orang ini bernama Gu Qingchang. Keluarga Gu juga merupakan keluarga kaya raya tingkat atas. Dia sudah lama mengejarku. Di antara tumpukan lalat ini, dia adalah yang paling menjengkelkan. Gu Qingchang, tolong panggil aku dengan namaku. Luo Yunfei. Kau yang The film was bermargali. translated Dengarkan and baik-baik. narrated Aku by akan M memberimu Media. 100 juta. Kau segera menjauh dari Yunfei sekarang juga. Tolong panggil pacarku dengan namanya. Luo Yunfei. Sampang. Kau tahu siapa aku? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Keluarga kaya raya tingkat atas Nan Chen. Keluarga Gu Qingchang. Karena kau tahu siapa aku, kau seharusnya dengan benar mempertimbangkan kata-kataku. Aku sudah menyelidikimu. Tak punya uang dan melarat. Sampah yang hidup di lapisan masyarakat paling bawah. Kau bahkan diselingkuhi. Benar-benar menyedihkan dan patut dikasihani. Kau yang bermargali. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan untuk membingungkan Yunfei. Tapi aku yakin suatu hari nanti, Yunfei akan mengerti bahwa sampah sepertimu pada dasarnya tidak pantas untuknya. Mengerti? Kau yang bermargali. Kau berani memukulku. Sudah kubilang padamu. Tolong panggil pacarku dengan namanya. Luo Yunfei. Baiklah. Kau punya nyali. Kau akan membayar harganya. Untuk tamparan ini, keluarga Gu kami menghancurkanmu. Seperti menghancurkan semut. Apa? Gu Qingchang, kau ingin menghadapi pacarku? Apakah keluarga Gumu ingin menentang keluarga Luo? Fei. Tidak, Nona Luo. Bukan itu maksudku. Sebaiknya jangan. Jika ada yang berani menyakiti Limu, aku sama sekali tidak akan melepaskan orang yang menyakitinya. Mengerti, Nona Luo. Ini adalah kesalahpahaman. Sampang, kau mengandalkan Luo Yunfei melindungimu kan?
Begitu kau kehilangan status ini, aku pasti akan membunuhmu. Bagaimana? Apakah kau takut? Apakah kau menyesal menjadi pacar palsuku? Nona Lu. Palsu. Aku mungkin tidak bisa melakukannya. Itu harus nyata. Lalu, mengapa kau masih memanggilku Nona Luo? Kalau begitu, aku akan memanggilmu Yunfei. Jangan mimpi. Hal-hal indah. Jika kamu bahkan tidak berani memikirkannya, bagaimana mereka bisa terwujud? Kurasa kau ada benarnya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Aku merasakan krisis yang kuat. Jika aku tidak bekerja keras, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkan para pesaing cinta itu. Siapa yang memintamu mengalahkan mereka? Nona mudaku. Sangat luar biasa. Orang-orang yang mengejarnya, bukan hanya sampah seperti Gul King Kang. Ada lebih banyak lagi. Tidak akan lama. Sebelum para pelamar nona mudaku akan mencabik-cabikmu. Paman Cheng, jangan bicara omong kosong. Ada apa nona muda? Apakah kau takut dia ketakutan? Atau kau takut dia akan melarikan diri? Jika itu benar-benar terjadi, maka menjauhlah dari nona mudaku. Tentu saja aku tidak akan takut. Sebaliknya, aku akan membuat orang-orang itu takut padaku. Nona muda, mari kita pergi. Ya Yunfei. Hak properti hotel ini, aku harus mengembalikannya padamu. Dokumen properti ini, aku akan menerimanya untuk saat ini. Model ini akan kuberikan padamu. Kau pindah. Bagaimana kau tahu? Paman Cheng dan aku sudah menunggu di luar rumahmu selama 20 menit. Aku akan mengirimkan alamat baru kepadamu sekarang juga. Tuan muda gue, bukan berarti kami tidak bisa mengatasi limu sampah ini. Tapi kami tidak tahu kapan sampah ini mulai bergol dengan serigala mata satu. Jika serigala mata satu terlibat, kami jelas bukan tandingannya. Pria itu serigala mata satu. Pasti ingin menjilat Luo Yunfei. Sampah oportunistik itu. Tapi kau tidak perlu The takut. film was translated Hanya bos and gangster bawah tanah narrated belaka. by M Media. Dia bukan satu-satunya serigala mata satu di sekitar sini. Bagaimana kalau begini? Aku akan membantumu membebaskan Xiao Jing dulu. Dan kau juga berusaha keras untukku. Cepat cari kesempatan untuk membuat Limu terlihat buruk di depan Luo Yunfei. Ya, Aku pikir kau diancam oleh Gu King Chang. Saking takutnya kau pindah semalam, lalu kabur. Tidak ada yang bisa menakutiku. Villa ini terlihat lumayan bukan? ya ini terlihat cukup bagus. Harganya setidaknya puluhan juta. Tapi sejauh yang saya tahu, kau tidak punya uang sebanyak itu, Nak. Untuk membeli villa seperti ini. Sejujurnya, apakah kau menggunakan nama Nona Yunfei untuk menipu orang di luar? Cheng Tua, ini sebenarnya bukan apa-apa. Bahkan jika seseorang, karena Nona, memberimu hadiah 10 juta, itu masih bukan apa-apa. Tapi, baginya untuk begitu berani menerima villa ini. Nona, apakah Anda benar-benar rela untuk dengan rela mencari pacar yang hidup dari kekayaan Anda? Aku percaya pada Limu. Dia tidak akan menjadi pacar yang hidup dari kekayaan wanita. Limu, katakan padaku, apakah itu benar? Villa ini memang diberikan oleh Serigala Mata Satu. Dia ingin aku mengatakan hal baik tentangnya di hadapanmu. Itulah mengapa dia memberikannya kepadaku. Tapi aku sudah memberinya sesuatu yang bernilai jauh lebih mahal daripada villa ini. Jadi secara tegas, villa ini dibeli olehku dari Serigala Mata Satu. Limu, menggunakan nama Nona saya. Kau terima untung dari Serigala Mata Satu. Itu sebenarnya bukan apa-apa. Kalau kau terus sombong dan membual, maka saya benar-benar meremehkanmu. Cheng Tua, jangan katakan itu. Aku sebenarnya berpikir, Limu benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih dari sebuah villa. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya koneksi yang dia miliki. Ketika digunakan pada saat kritis, nilainya jauh lebih besar daripada hanya beberapa villa. Tentu saja setiap orang punya rahasia. Limu, jika kau tidak ingin mengatakannya, itu juga tidak masalah. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Semua orang akan segera tahu. Ini adalah jimat pelindung yang kubuat sendiri dengan tangan. Itu bisa menyelamatkan hidupmu di saat krisis. Aku memberi Serigala Mata Satu 20 sekian jimat ini.
untuk menutupi biaya villa ini. Aku akan memberikan 2 jimat ini kepadamu. The film was Serigala Mata translated Satu memberikannya and kepadamu. narrated by M Media. Villa yang bernilai puluhan juta. Dan kau hanya menggunakan 20 sekian jimat untuk menukarnya. Kalau begitu jimat ini bernilai lebih dari 500.000. Ya, Mana Anda percaya ini? Cheng Tua. Aku pikir, di dunia ini, ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Dan banyak hal ajaib. Misalnya, ketika Limu mengobatiku sebelumnya. Dia benar-benar bisa meringankan gejalaku. Terlebih lagi dia benar-benar tahu. Taoist King Xuan. Oleh karena itu, aku percaya Limu. siapa kau? Kamu bukan serigala mata satu. Aku tidak. Saya hampir membunuh orang yang salah. Wanita ini pasti di sini untuk membalas dendam pada serigala mata satu. Namun, dia belum tahu bahwa serigala mata satu sudah memberikan villa ini kepadaku. Itu hampir menyebabkan kesalahan besar. Benar, aku lupa menyimpan nomor serigala mata satu. Sudahlah, aku akan memeriksanya di Hotel Jin Huang besok. Perjamuan. Saya mohon Anda untuk menghormati kami dengan kehadiran Anda. Gabung makan sederhana dengan kami kalau bisa. Baiklah, Limu, terakhir kali kami ajak kau ikut rapat. Bukankah Anda bilang tidak akan datang? Mengapa Anda di sini hari ini? aku tidak di sini untuk pertemuan itu. Aku punya janji dengan orang lain. Karena Anda sudah di sini. Mengapa Anda Zhao Lingin teman sekelas Limu. masih malu-malu? Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Biar saya beritahu Anda. Si cantik kita yang dulu, Wen Lisha, Bos Wen, juga ada di sini. Wen Lisa. Limu, kau ditakdirkan menjadi pengemis seumur hidup. Wen Lisa bos lama Limu. Keluar dari perusahaan mulai hari ini. Baiklah, Ayo pergi. Kami punya kamar pribadi di sana. Saya akan mengantar Anda. Nah, hari ini Anda akan mempermalukan diri sendiri. Halo Ketua Xiao. Sudah lama sekali. Benar Limu. Di mana Anda bekerja sekarang? Di perusahaan mana Anda dipekerjakan? aku tidak punya pekerjaan saat ini. Anda menganggur. Tapi itu tidak masalah. Perusahaan saya kebetulan membutuhkan seorang satpam. Bagaimana kalau kamu datang bekerja untuk perusahaan kami? Bagaimana? Pekerjaan sebagai penjaga keamanan. Aku ragu apakah Limu sudi menerimanya. Demi hidup, jangankan menjadi penjaga keamanan. Bahkan jika dia harus menjadi petugas kebersihan, dia tetap harus menanggungnya. Membersihkan toilet. Kau tidak mungkin punya. Tidak mungkin Limu, aku memecatmu 3 tahun lalu. Dan kau belum mencari pekerjaan sejak saat itu kan? Lihat apa yang kukatakan 3 tahun lalu. Kau ditakdirkan menjadi pengemis seumur hidupmu. Tolong ketika kamu berbicara, jangan banyak bergerak. Bedak di wajahmu terlalu tebal. Itu menyemprot ke seluruh tubuhku. Kau, jika aku adalah bosmu, aku pasti akan memecatmu lagi. Sayang sekali, perusahaanmu sudah bangkrut. Kau, Saya bilang Bos Leisha, kita akhirnya berhasil berkumpul. Bagaimana kalau begini? Bisakah kamu membantu kami merekam video? Benar Limu. Kamu bilang selama 3 tahun ini, kamu belum punya pekerjaan. Jadi kamu hidup dari apa? Sepertinya aku pernah dengar. Kamu menemukan pacar 3 tahun lalu. Mungkinkah kamu hidup dari pacarmu? jati begitu Limu. Kau menemukan wanita kaya. Dan makan nasi lunak selama 3 tahun. Pantas saja kau begitu tajam lidah. Sepertinya selama 3 tahun ini, kau telah menjaga pacarmu dengan baik kan? Benar. Aku baru ingat. Teman sekelas Limu. Aku dengar kamu sepertinya kehilangan mangkuk nasi lunakmu, benarkan? Mereka bilang pacarmu itu selalu memperlakukanmu seperti anjing piaraan. Dan aku juga dengar sejak awal dia memakaikan topi padamu. Topi hijau terang, bukankah begitu? Semuanya lihat. Bukankah terlihat seperti ini? Bukankah begitu? Ada satu hal lagi. Aku baru ingat. Beberapa hari yang lalu, aku dengar seorang pria pergi ke rumah pacarmu untuk memperbaiki pipa. Dan kamu kebetulan memergoki mereka. Kau temukan mereka perbaiki pipa di ranjang. Dan kemudian, mereka mengusirmu. Bukankah begitu? Benar-benar anjing pangkuan. Menjilat sampai kau kehilangan segalanya.
Permisi. Aku tidak sengaja melakukannya. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Kau, Maaf. Aku juga tidak sengaja melakukannya. Limu kamu bajingan. Zhao Limin pukul dia sampai mati. Limu. Hei, Limu, kau bajingan. Kau berani memukulku. Tunggu saja aku. Aku akan menyuruh seseorang membunuhmu. Limu. Aku tidak menyangka setelah berpisah 3 tahun. Kau akan berubah menjadi orang yang gegabah dan tidak punya otak. Kau berani memukul Zhao Limin. Kau berani memukul Zhao Limin di sini di Yunhai. Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah VIP hotel ini. Dia memegang kartu Platinum Hotel. Kau berani memukulnya di sini. Kau membuat masalah tepat di sini di Hotel Yunhai. Hotel kelas atas seperti Hotel Yunhai memiliki banyak penjaga keamanan untuk menangani sampah sepertimu yang membuat masalah. Karena kamu memukul Zhao Limin. Tunggu saja. Ketika dia membawa orang nanti, mereka akan memukulmu sampai ibumu sendiri tidak akan mengenalimu. Aku pasti akan merekam ini dengan benar kali ini. Wen Lisa, jika kamu berani menyebut ibuku sekali lagi, percaya atau tidak aku juga akan memukul wanita. Manajer Liu. Ini si bodoh buta itu. Nah, berani membuat masalah di Hotel Yunhai? Manajer Liu, Apakah kamu tahu tempat macam apa ini? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Apakah kamu tahu? Hotel Yunhai? Siapa pemiliknya? aku benar-benar tidak tahu. Siapa pemiliknya? Limu, kau bodoh. Tidak mungkin kamu benar-benar tidak tahu. Siapa pemilik Hotel Yunhai ini kan? Kalau begitu biar aku beritahu kamu. Hotel Yunhai ini adalah milik keluarga Su. Salah satu dari 3 keluarga besar di Nanchen. Biar ku beritahu satu hal lagi. Apa kau tahu bagaimana Hotel Yunhai mendapatkan namanya? Itu karena hotel ini didirikan secara pribadi oleh tuan muda tertua dari keluarga Chu. Itu sebabnya mereka mengambil karakter Hai dari namanya. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang yang datang ke Hotel Yunhai. Tahu, Limu, kau ternyata tidak tahu. Bahwa Zuhai yang membuka hotel ini. Kamu benar-benar berani menyebut nama lengkap tuan muda Zu kami. Tangkap dia, pukuli dia sampai lumpuh lucuti pakaiannya, dan lemparkan dia keluar. Kamu pasti manajer hotel kan? Aku menyarankanmu untuk berbalik dan pergi dengan patuh. Dan inya sejauh mungkin. Jika tidak hanya dengan satu panggilan telepon dariku, kamu akan menyesalinya. Menyesal? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata menyesal. Halo, Tuan Li. Kamu di mana sekarang? Aku tunggu di pintu masuk Hotel Yunhai sekarang. Aku tiba beberapa waktu lalu. Aku saat ini berada di kamar pribadi di hotelmu. Manajer hotelmu. Bersama dengan sekelompok penjaga keamanan. Mengatakan mereka ingin melumpuhkanku. Menelanjangiku dan membuangku keluar. Sepertinya makanan yang ingin kau traktir padaku. Aku tidak akan bisa memakannya. Apel. Ini. Tuan Li. Aku datang sekarang juga. Orang yang sombong. Aku sudah sering melihat mereka. Tapi seseorang yang berpura-pura sepertimu. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Kamu mengaku berpura-pura mengenal Tuan Muda Zu kami. Itu sedikit menarik. Tapi kemudian kamu bilang Tuan Muda Zu kami ingin mengundangmu makan malam. Kamu pikir kamu ini siapa? Manajer Liu. Limu ini. Wanitanya baru saja selingkuh darinya. Dia mungkin sedang terprovokasi. Dia pikir menyombongkan diri untuk tidak melanggar hukum. Limu, kau sampah. Jika kau mungkin mengenal Tuan Muda Chu, aku akan membayarmu semua gaji yang kutang padamu dari 3 tahun lalu. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan pada sampah sepertimu. Tangkap dia. Jangan berani-berani menyentuhnya. Zuhai tuan muda sulung dari keluarga Su. Kamu bilang jangan sentuh dia. Dan kami tidak boleh menyentuhnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Manajer Liu cepat suruh anak buahmu untuk melumpuhkan sampah Limu ini. Beraninya kau memukulku. Manajer Liu, orang ini memukulku. Aku adalah VIP tingkat tinggi di hotelmu. Aku punya kartu platinummu. Orang ini berani memukulku. Cepat suruh anak buahmu untuk menangkapnya. Tangkap kepalamu. Apa-apaan VIP sepertimu itu? Ini adalah Tuan Muda Hotel Yunhai. Tuan Muda Zu. Kamu Xiao Limin. Siapakah kamu? Kau bertingkah senaknya. Dan kau melakukannya tepat di depan bos kami. Manajer Liu. Lelukan macam apa yang kau mainkan? Tuan Muda Zu. Saya minta maaf Tuan Muda Zu. Tuan Muda Zu. Saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Li adalah teman Anda. Saya minta maaf. Meminta maaf kepadaku tidak ada gunanya. Tuan Li, mohon berbesar hatilah. Dan maafkan saya kali ini. Tuan Li, mohon maafkan saya kali ini. Aku bukan orang hebat. Dan aku tidak suka memaafkan. Seseorang seret dia keluar untukku. Lumpuhkan dia. Lalu lemparkan dia ke jalan. Tuan Muda Zu. Kasihanilah Tuan Muda Zu. Tuan Muda Zu, kasihanilah. Tuan Muda Zu. Anda tidak bisa menyentuh saya. Saya adalah clean VIP hotel ini. Tuan Muda Zu. Seseorang. Perusahaan dagang banteng emas.
Jadi Anda adalah pemilik tempat ini. Pantas saja. Anda begitu sombong terhadap Tuan Li. Xiao Limin, perusahaan kita bangkrut. Siapa sebenarnya yang Anda provokasi? Kita tamat. Semuanya tamat. Limu, saya mohon pada Anda. Tolong lepaskan saya kali ini ya. Maafkan saya sekali ini saja. Saya bukan manusia. Demi kita pernah menjadi rekan kerja. Tolong lepaskan saya ya. Saya mohon pada Anda. Semua aset saya terikat di perusahaan. Jika perusahaan bangkrut, saya benar-benar akan menjadi pengemis. Mengampunimu. Mengapa aku harus mengampunimu? Jika aku tidak salah menebak. Kau sejak awal tidak punya niat baik. Limu, bukan saya yang ingin berurusan dengan Anda. Itu adalah bajingan itu Xiao Jing yang menjebak saya. Itu dia. Dia menyuruh saya untuk berurusan dengan Anda. Xiao Jing, bukankah dia menewaskan orang saat mabuk nyetir? Dan bukankah dia masih di penjara? Aku juga di penjara karena mabuk nyetir terakhir kali. Jadi saya bersamanya. Seseorang datang untuk membebaskannya dengan jaminan. Saya mengucapkan beberapa kata baik kepadanya, memohon padanya untuk membebaskan saya juga dengan jaminan. Jadi Xiao Jing sudah keluar. Begitu dia keluar, dia tidak sabar untuk berurusan denganku. Limu, semua ini adalah ulah bajingan Xiao Jing itu yang membuat saya melakukannya. Saya tidak bersalah. Bisakah Anda melepaskan saya sekali ini saja? Benar, mengingat kita adalah rekan kerja. Mohon maafkan saya. Rekan kerja. Aku ingin bertanya padamu. Semua yang baru saja kau lakukan padaku. Apakah itu juga karena kita dulunya rekan kerja? Bukan saya. Satpam, bawa dia keluar dari sini. Juga kirimkan informasi tentang dia ke Asosiasi Hotel Nancheng. Mulai sekarang semua hotel dilarang menerimanya. Aku minta maaf. Aku mengecewakanmu. Aku tidak merekam video aku dipukuli. Aku. Kau baru saja bilang. Seandainya aku mengenal Suhai, kau bayar semua upah yang kau hutang 3 tahun lalu. Benar. Apakah itu masih berlaku? Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Jika Anda tidak punya uang, bukankah itu mudah? Entah jual rumah untuk membayar utang, atau jual diri Anda untuk membayar utang. Anda pilih. Satpam. Tuan Li, mohon yakinlah. Anak buah saya pasti akan menepati janji mereka. Dan mengawasinya, sampai dia membayar kembali semua uangnya. Silakan. Tuan Li, saya benar-benar minta maaf. Karena Anda mengalami penghinaan seperti itu hari ini. Tidak apa-apa. Sebenarnya urusan penting apa yang membuatmu mencariku? Hari ini saya menyaksikan sifat ajaib dari jimat pelindung. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah lama terkubur di bawah mobil. Selama itu berguna. Saya ingin tahu Tuan Li, apakah Anda punya jimat pelindung tambahan? Saya berencana memberikannya kepada beberapa orang lagi. Siapa orang-orang ini yang pantas mendapatkan hadiah berharga darimu? Master Dan Wuya. Master Dan siap adakan acara besar besok di Hotel Yunhai saya. Kami merayakan dia bergabung dengan Pavilion Tianlong. Sungguh kebetulan. Besok, aku juga akan menghadiri upacara akbarnya. Sudah kuduga dari pembuat jimat pelindung. Saya benar-benar merasa terhormat. Aku tidak akan makan makanan hari ini sekarang. Aku punya urusan lain yang harus dihadiri. Tuan Li ini cukup pemarah. Kamu kembali. Ada apa? Mengapa terlihat khawatir? Dan Wuya akan keluar besok. Begitu dia keluar, dia akan segera datang mencari masalah denganmu. Jika hanya keluarga Dan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Hanya saja, Dia akan bergabung dengan Pavilion Tianlong. Yunfei, jangan khawatir. Bahkan jika dia punya 10 kali lipat keberanian besok, dia tidak akan berani menyentuhku. Tuan, kenapa kita tidak bersembunyi sebentar dulu? Jangan khawatir. Besok, yang akan lari adalah mereka. Sampang, kau tak bisa urus rekaman video dengan benar. Apa gunanya aku menyelamatkanmu? Tuan muda Gu. Mengapa repot-repot marah padanya? Apakah Anda lupa? Besok Anda masih harus pergi ke upacara akbar keluarga Dan. Mengenai Limu, dia hanya berhasil menempel pada koneksi keluarga Luo itu saja. Jika Tuan muda Gu beraliansi dengan keluarga Dan, mengapa Anda masih harus takut? Bagaimana kalau besok Anda? Mulut kecilmu memang tahu cara bicara. Aku hanya ingin tahu bagaimana caramu melayani orang. Suami, Jangan panggil aku suami. Kau jalan. Bagaimana rasanya berbaring di ranjang Gu Kingkang? jika saya tidak mengorbankan diri, apakah Anda pikir dia akan membawa kita ke perjamuan tuan tua Dan? Chen Haishan, istrimu benar.
jika dia tidak melayaniku? Bagaimana The mungkin film was aku bisa membawa translated kalian berdua and ke narrated perayaan by hari M ini? Media. Dia melayaniku dengan sangat baik. Xiao Qiang, kau jalan. Limu benar. Kamu hanyalah gelandangan yang tidur dengan siapa saja. Tidak buruk. Pantas saja wanita ini bisa tinggal bersama sampah limu itu selama 3 tahun. Dia mungkin melihat sampah limu itu jujur dan mudah diintimidasi. Xiao Qiang, kau jalan. Tunggu sampai aku pulang dan bereskan urusanmu. Limu. Saya menyesalinya. Kamu pikir kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Cukup. Lihat betapa menyedihkannya dirimu. Itu hanya seorang wanita bukan? Aku tuan muda ini akan membawamu ke perjamuan ini hari ini. Wanita macam apa yang tidak bisa kau temukan? Terima kasih tuan muda gue. Tuan muda gue. Selamat datang semuanya. Hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan bagi keluarga dan ku. Orang tua ini tidak hanya berhasil Dan Buya. menembus ke alam Grandmaster, tetapi juga berhasil bergabung dengan Pavilion Tianlong. Pavilion Tianlong. Aku sudah mendengar berita ini sejak lama. Aku tidak menyangka itu benar. Memang benar. Status apa yang dimiliki Pavilion Tianlong? Sekte tersembunyi paling elit di negara ini. Banyak orang bahkan belum pernah mendengarnya. Kami baru saja menerima berita terbaru. Jenderal perang tertinggi dari Pavilion Tianlong, Jenderal Qing Miao, akan segera tiba di sini. Astaga. Benar-benar bisa bertemu dengan Tuan Qing Miao. Aku Chen Haishan. Benar-benar beruntung tak terhingga untuk benar-benar bisa bertemu Jenderal Qing Miao. Limu. Bahkan Jenderal Qing Miao dari Pavilion Tianlong telah tiba. Kamu harus cepat pergi bersama Molly. Tidak perlu khawatir. Waktunya hampir tiba. Waktu apa yang hampir tiba? 3, 2, 1. Tuan Qing Miao dari Pavilion Tianlong telah tiba. Tuan Qing Miao hadir menghormati kami. Ini kehormatan besar bagi keluarga dan ku. Salam untuk Tuan Qing Miao. Limu, apa yang kamu lakukan? Siapa itu? Berani kau kurang ajar pada Jenderal Qing Miao? Limu. Ada jalan ke surga, tapi kau menolak. Dan kau menerobos masuk ke gerbang neraka yang tidak ada. Tetuadan, anak ini bernama Limu. Dia biasanya hanyalah sampah yang kurang ajar. Bajingan hidup bergantung pada wanita. Tetuadan, wanita di sebelahnya adalah nyonya simpanan barunya, Luo Yunfei dari keluarga Luo. The film Patriark was dan translated ini semua and salah anak ini. narrated by M Itu Media. tidak ada hubungannya dengan nona mudaku. Pengawal, syarat bajingan ini keluar untukku. Dan pukul dia sampai mati. Adapun wanita ini, dia harus tinggal dan menjadi muridku. Dan kau pencuri anjing, kau binatang buas. Itu kau. Kau jalang kecil. Aku sudah mencarimu sejak lama. Beraninya kau muncul di sini. Hari ini, aku akan membalaskan dendam kakak dan adik seperguruanku dan mencari keadilan. Jenderal Qing Miao, kau adalah... Dan Buya. Kau berani menyentuh muridku. Kau hanya mencari mati. Limu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu gila? Nona muda, anak ini pasti gila. Berani menentang Pavilion Tianlong. Kita harus pergi. Jangan khawatirkan dia, Yunfei. Sudah kubilang sejak lama untuk menjauhi pembawa sial ini. Tapi kau tidak mendengarkan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kau membawa masalah pada dirimu sendiri. Gila. Dia pasti gila. Limu, apakah kamu mungkin diprovokasi oleh jalang Xiao Qiang itu dan menjadi gila, mencari mati? Dan Buya. Apakah kau tahu kejahatanmu? Dari mana datangnya berandalan kecil ini? Berani berbicara kepadaku seperti itu. Tidak tertolong lagi. Tuan Qing Miao, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Bisakah kita menyelesaikan ini secara pribadi? Selesaikan. Bagaimana kau berniat menyelesaikannya? Kau menyinggung murid dari pemimpinku di Pavilion Tianlong. Dan kau masih ingin menyelesaikan ini secara pribadi. Murid dari pemimpin Pavilion Tianlong. Bagaimana ini mungkin? Muridmu Molly. Terima kasih pemimpin karena telah menyelamatkan hidupku. Molly bersedia mengikuti arahan Anda mulai sekarang. Dan tidak akan pernah mengkhianati Anda. Bagaimana mungkin? Pria itu Limu. Bagaimana mungkin dia menjadi pemimpin Pavilion Tianlong? Ini pasti kesalahan. Tidak. Ini tidak mungkin. Semua orang di Pavilion Tianlong dengan hormat menyambut pemimpin kembali ke tempatnya. Apakah aku menyinggung pemimpin Pavilion Tianlong?
Dia benar-benar pemimpin pavilion Tianlong. Aku benar-benar berani mencuri wanita darinya. Dan Buya, kau mempraktikkan metode kultivasi. Merugikan banyak nyawa. Kau pantas mati. Pemimpin ampuni hidupku. Atas perintah Tuan Pavilion dan Wuya, dikorbankan kepada langit. Ampuni hidupku. Ampuni hidupku pemimpin. Gu Qingchang, kau melanggar istri dan putri orang lain. Bertindak sembrono. Kau pantas mati. Suami saya salah. Saya mohon padamu. Limu, aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Wanita itu Xiao Qian. Tidak berharga. Kakakmu biarkan aku pergi. Aku akan mencarikanmu seseorang yang lebih baik. Aku sudah punya seseorang yang lebih baik. Limu, Yunfei, aku telah menunggu saat ini. Menunggu untuk waktu yang lama. Apakah kau bersedia menikah denganku?